Shalom saudara, puji syukur saat ini kita boleh kembali bersekutu dalam acara ibadah pemuda pada Sabtu 6 Juni 2020. Sebelum kita mulai acara ibadah ini, mari sejenak mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih buat berkat dan penyertaan-Mu. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus berkati dari awal sampai pada akhirnya. Kemuliaan hanya pada nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah online kiranya tidak mengurangi sukacita kita. Kita sama-sama berdoa agar pandemi dapat segera berakhir. Percaya, apapun yang terjadi, semua tetap dalam kendalinya Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita kerjakan bagian kita sebagai manusia dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang walaupun tampaknya tidak lazim di masa lalu, namun menjadi sesuatu yang baru dan normal saat ini. Rajin cuci tangan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap berdoa. Tuhan akan pulihkan kita dalam waktunya yang indah. Kita akan pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah tolong pelihara berkati. Kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman. Urati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan bersama untuk melihat firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika pasal 5, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya mendengarkan firman ini dan melakukannya dalam hidup kita dari hari lepas hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara berada dalam situasi kondisi yang normal, lalu Anda menasihatkan orang supaya hidup dalam sukacita, itu hal yang biasa. Tetapi kalau Anda dalam tekanan hidup dan Anda menasihatkan kepada orang untuk hidup dalam kebahagiaan, itu baru hal yang luar biasa. COVID-19 ini itu membuat kita berada di dalam tekanan. Seakan-akan kehidupan kita makin dipersulit, ruang gerak kita makin dipersempit. Nanti akan ada yang namanya new normal. Oleh sebab itu saya bersama dengan saudara akan merenungkan firman ini di bawah tema yang kita sebut atau saya sebut dengan Youth and New Normal.
pemuda, dan kenormalan yang baru. Jadi kalau saudara perhatikan bahwa ada sesuatu yang baru. Nah, COVID ini sama dengan kehidupan kita. Masa muda kita adalah masa muda yang penuh dengan gairah. Masa muda kita adalah masa muda yang penuh dengan kegiatan yang semangat yang memacu adrenalin. Dan anak muda itu akan sangat excited dengan kehidupan mereka, dengan pekerjaan mereka. Nah, tiba-tiba dalam masa COVID ini, semua yang baik itu seakan-akan dirampas daripada saudara dan saya. Sukacita kita, kebahagiaan kita, hidup yang penuh hura-hura itu, lalu kemudian seakan-akan ditangkap, diikat, dikungkung oleh COVID ini. Anda melakukan kegiatan dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, melakukan segala sesuatu dari rumah. Lingkup Anda mungkin hanya paling jauh di halaman rumah Anda. Tapi lalu kemudian itu tidak akan membatasi Anda untuk hidup di dalam kebahagiaanmu. Itu tidak boleh membatasi Anda untuk hidup di dalam sukacitamu. Anda tidak boleh bersukacita hanya ketika Anda bebas. Anda tidak boleh bersukacita hanya karena ketika Anda berhasil. Anda juga tidak boleh hanya bersukacita ketika Anda punya kesuksesan dalam bisnis. Anda harus bisa bersukacita dalam segala hal. Kalau kekayaan itu bisa membuat orang bersukacita, maka tidak akan ada orang kaya yang stres. Kalau kesuksesan itu bisa membuat orang bersukacita, maka tidak ada orang sukses yang stres dalam hidup mereka. Kalau keberhasilan itu membuat orang bisa bersukacita, maka tidak akan ada orang berhasil yang stres dalam hidup mereka. Yang dimaksudkan Paulus di sini, yang Anda juga harus kembangkan, tingkatkan di dalam kehidupan mudamu, di dalam menghadapi new normal nanti. Yang dimaksudkan Paulus dalam sukacita adalah sukacita Kristus yang Kristus berikan kepada Anda. Kalau Anda tahu sukacitamu itu datangnya daripada Kristus, sang pemberi sukacita itu, yang tidak pernah berubah dari awal sampai pada akhir, maka Anda harus tahu bahwa Anda memiliki sukacita yang tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah dibatasi oleh apapun, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tidak dipengaruhi oleh gagal atau sukses, tidak dipengaruhi oleh berlebih atau kekurangan, tidak dipengaruhi oleh kaya atau miskin. Anda harus tahu semuanya itu. Sukacita Anda tergantung kepada Kristus, bukan kepada situasi. Di masa mudamu ini jangan sampai sukacita masa mudamu ini dirampas hanya karena Anda tidak tahu kalau Tuhanlah yang memberikan Anda kemampuan di dalam kehidupan sukacita. Jadi menghadapi masa new normal nanti, pemuda-pemudi ini harus bisa meningkatkan kehidupan mereka di dalam sukacita. Tidak boleh berubah. Excitedlah terus di dalam kehidupan sukacita Anda. Di masa muda Anda harus terus dalam sukacita Anda. New normal tidak boleh membatasi Anda untuk tetap bersukacita. Yang kedua, nasihat firman Tuhan bagi kita adalah bahwa saudara harus bisa tetap di dalam kehidupan Anda bersyukur. Tingkatkan kehidupan bersyukur Anda. Ucapan syukur kita kepada Tuhan adalah karena Dia memberikan hidup itu kepada kita. Tekanan penderitaan kehidupan Anda tidak boleh membatasi Anda untuk tidak bersyukur. Jangan pernah Anda menggerutu karena Anda kurang beruntung. Jangan pernah Anda menggerutu karena Anda kurang berhasil. Jangan pernah Anda menggerutu karena bisnis Anda kurang menghasilkan. Anda harus bisa mensyukuri semuanya itu. Jika Anda tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, maka Anda akan bersyukur kepada Tuhan. Anda akan bisa mensyukuri hidup Anda. Jangan pernah berpikir, Tuhan, kenapa saya tidak seganteng dia? Kenapa saya tidak secantik dia? Kenapa saya tidak bisa jadi seperti artis Korea? Yang setiap hari saudara nonton drakor itu, melihat mereka dan Anda bilang, oh cantiknya, oh gantengnya. Kenapa Anda mengagumi kecantikan orang,
Anda mengagumi kegantengan orang dan Anda tidak bisa mengagumi diri Anda sendiri. Di masa muda memang Anda masih mencari jati diri, masih punya public figure yang Anda mau ikuti. Tapi ketika Anda menaruh standar tetap ucapan syukur Anda kepada mereka yang kelihatannya sukses, tapi ternyata bahwa mereka juga tidak sukses, maka Anda tidak mungkin bisa bersyukur. Karena Anda melihat orang lain. Ketika orang itu gagal, Anda akan kecewa. Tapi Anda harus tahu bahwa ucapan syukur itu adalah ucapan syukur yang datangnya daripada Tuhan. Karena Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda. Ketika Anda tahu bahwa orang semua di muka bumi ini mengalami masalah seperti yang Anda alami, Anda bisa bersukacita. Orang mengalami kelaparan, orang mengalami kegagalan, orang mengalami kerugian, orang mengalami kebangkrutan, orang mengalami gagal di dalam studi. Satu kali minimal di dalam seluruh kehidupan manusia, semua manusia di muka bumi ini pasti mengalami yang namanya kegagalan. Dan kalau Anda tahu bahwa semuanya itu dialami oleh semua orang, maka itu adalah hal yang biasa. Sama seperti Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Semua pencobaan yang kamu alami, semua masalah yang kamu alami, semua tekanan yang kamu alami, semua penderitaan yang kamu alami, itu juga dialami oleh semua manusia di muka bumi. Itu sebabnya Paulus katakan, itu biasa. Kalau Anda pernah gagal, itu biasa. Kalau Anda pernah tidak sukses, itu biasa. Kalau Anda pernah sakit, itu biasa. Kalau Anda pernah lapar, itu biasa. Kalau Anda pernah di dalam tekanan hidup, itu biasa. Karena semua orang mengalami hal yang sama. Dan Anda harus tahu itu. Ketika Anda mengerti bahwa semua orang mengalami hal yang sama, maka di masa mudamu ini, Anda tidak akan pernah bisa bersyukur karena orang lain. Tapi Anda bersyukur karena Tuhan memberikan sukacita itu dan syukur itu kepada Anda. Jadi kalau semua orang mengalami, maka Anda bersyukur. Jadi ucapan syukur sajalah di dalam kehidupan Anda. Karena Anda tahu bahwa semua orang mengalami hal yang sama dengan apa yang Anda alami. Jadi jangan pernah bersyukur hanya karena Anda berhasil. Kadang-kadang kita cukup bersyukur kepada hal-hal yang kita lihat itu sukses dalam hidup kita. Tapi kita tidak bersyukur kepada hal-hal yang kelihatannya itu membuat hidup kita susah. Anda harus tahu bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja di dalamnya. Artinya yang baik, yang tidak baik, yang benar, yang buruk, kadang-kadang Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Lalu kemudian yang terakhir, Paulus katakan kepada kita di dalam nasihatnya kepada jemaat di Tesalonika ini, yang saya juga mau sampaikan kepada saudara pada saat ini. Supaya Anda bisa bersuka cita, supaya Anda bisa bersyukur, maka yang terakhir itu adalah Anda harus tetap berdoa kepada Allah. Kadang-kadang kalau kita tanya begini, apa sih maksudnya doa bagi orang Kristen? Sebagian besar daripada orang Kristen, dan sering sekali kita mendengar jawabannya adalah, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Jika doa adalah nafas hidup orang Kristen, maka Anda harus tetap bisa berdoa. Sebab ketika Anda tidak berdoa, maka Anda tidak memiliki nafas. Atau Anda sudah selesai di dunia ini, alias Anda sudah mati. Pemuda-pemudi Kristen harus bisa menjadi motor penggerak doa. Anda sebagai anak-anak muda harus menopang kehidupan doa itu. Harus menjadi pelopor dalam kehidupan doa. Jika di dalam rumah Anda tidak lagi ada orang yang mau berdoa, Anda harus muncul sebagai penggerak, membangun kembali mesbah doa di dalam rumah Anda. Kalau orang tua Anda, keluarga Anda, saudara-saudara Anda merasa bahwa doa bukan lagi sebuah kebutuhan dalam hidup mereka, Anda harus muncul sebagai seorang pemuda Kristen yang membawa motivasi kepada mereka dan membuktikan bahwa doa itu memiliki kuasa yang sangat besar untuk mengubah kehidupan seseorang. Doa orang benar, kalau dilakukan dengan benar,
dengan yakin, dengan iman yang penuh kepada Tuhan, itu sangat besar kuasanya. Tidak ada orang yang hidup damai di masa tua kalau dia tidak mulai doanya sekarang. Jadi anak muda sekarang ini harus bisa membangun intimasi with God. Anda harus connect with God. Anda harus membangun intimasimu dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan, berdoa dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, dan Anda tahu kehendak Tuhan bagi Anda. Maka Anda akan bisa mengucap syukur di dalam kehidupan Anda dan tetap dalam sukacita. Jadi saudara harus perhatikan itu dengan baik. Anda harus membangun intimasi Anda dengan Tuhan. Orang tidak bisa memiliki intimasi yang baik dengan Tuhan ketika dia tidak memulai masa mudanya ini dengan doa. Anda tidak akan bisa menikmati masa depan Anda dengan baik kalau Anda tidak memulai doa Anda sekarang di masa muda Anda. Anda tidak akan bisa menikmati kehidupan Anda di masa tua dengan nyaman kalau di masa muda Anda tidak membangun kehidupan doa Anda dan Anda tidak bekerja dengan baik. Jadi kalau Anda mau sukses di masa depan, mulai dari sekarang ditentukan. Kalau Anda mau supaya masa depan Anda itu berkenan kepada Tuhan, mulailah berdoa sekarang kepada Tuhan. Dekatkan diri Anda kepada Tuhan mulai sekarang, bukan nanti. Sekarang. Apa yang Anda lakukan dalam kehidupan doamu sekarang menentukan bagaimana dekatnya Anda dengan Tuhan di masa yang akan datang. Dan Anda bisa mewarisi itu kepada keturunan Anda juga. Dekatlah dengan Tuhan. Intimlah dengan Tuhan. Bangunlah mesbah doa Anda. Jadilah penggerak doa di dalam keluargamu, di dalam gerejamu, di dalam komunitasmu, dan di mana saja Anda doa. Di mana saja Anda berada. Kehidupan doa Anda itu tidak boleh berhenti. Anda harus tetap berdoa kepada Tuhan. Jadi menghadapi new normal ini, kita harus bersama-sama untuk mengembangkan di dalam diri kita, khususnya anak-anak muda ini. Tingkatkanlah sukacita dalam hidup Anda. Tingkatkanlah ucapan syukur dalam hidup Anda. Dan tingkatkanlah kehidupan doa Anda. Maka Anda akan melihat mujizat Allah dalam hidup Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk renungan firman yang singkat ini. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami dan tuntun kami dalam kehidupan kami di masa muda kami. Berkati semua anak-anak muda yang mendengarkan. Biarlah kekuatan damai sejahtera menyertai mereka. Berkat Tuhan ada selalu dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan
mengakhiri ibadah kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa beribadah bersama dan mulia dengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak muda di dalam jemaat-Mu di GKI Antioquia Sanggau ini. Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang tidak terhingga dalam hidup mereka. Berkati studi mereka, berkati kuliah mereka, berkati bisnis dan pekerjaan mereka, berkati kehidupan pribadi mereka, berkati juga pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang tolong mereka dan Engkau yang memberkati mereka. Berkati pengurus pemuda remaja di gereja ini, tapi juga berkati seluruh umat-Mu di dalam jemaat-Mu di GKI Antioquia Sanggau ini. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang tolong kami menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup ini dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati kami. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin.